Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanul muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Saudaraku yang berbahagia, ziarah kubur. Ada banyak orang mengatakan bahwa ziarah kubur adalah tradisi. Tradisi umat Islam di Indonesia. Tradisi Muslim Nusantara. Kira-kira buat kita yang sering ziarah kubur, ungkapan itu, pernyataan itu, omongan itu menjadikan kita bangga, biasa aja, atau justru kita tidak terima pendapat itu. Perlu kita ketahui bahwa di balik pendapat, di balik omongan, ziarah kubur adalah tradisi. Di situ tersiratkan pendapat bahwa ziarah kubur bukan sunnah Nabi. Ketika ziarah kubur kita anggap sekedar tradisi, bukan sunnah Nabi, maka berulang kali kita lakukan, tidak ada nilai ukhrawinya, tidak ada pahalanya. Karena tradisi selamanya tidak akan menjadi bagian dari ajaran agama. Sebaliknya ketika kita meyakini bahwa ziarah kubur merupakan sunnah Nabi, maka seketika kita lakukan itu dengan niat ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul, maka ada pahalanya buat kita. Pandangan ziarah kubur adalah tradisi, pandangan yang menurut saya tidak benar. Saya meyakini ziarah kubur adalah sunnah Nabi. Tidak masalah kalau ada saudara saya punya pandangan ziarah kubur tradisi bukan sunnah Nabi. Silahkan. Saya meyakini ziarah kubur merupakan sunnah Nabi berdasarkan dalil-dalil sahih. Yang pertama, An Sulaiman
an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahaitukum an ziyaratil kubur faqad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan kata beliau, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini hadis sahih. Ternyata hadis ini pun disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Di dalam pembahasan yang sama dengan redaksi yang berbeda, ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Anas bin Malik, sahabat Abu Hurairah, sahabat Ummu Salamah, sahabiyah, juga diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis ini tadi Rasulullah bersabda, sungguh aku dulu melarang kalian. Aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ternyata Allah berikan izin kepada Muhammad untuk menziarahi kubur ibunya. Maka kalian semua umatku, ziarah kuburlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan akan adanya kehidupan akhirat. Saudaraku yang berbahagia, sangat jelas di hadis ini Rasulullah memberitahukan pada kita bahwa pada mulanya beliau melarang umatnya untuk ziarah kubur. Pada mulanya beliau melarang umatnya untuk ziarah kubur. Kenapa pada mulanya beliau melarang umatnya ziarah kubur? Beliau tidak pernah mengemukakan alasannya. Para ulama yang menyingkap alasan itu, di antaranya di awal keberadaan Islam, sisa-sisa ajaran syirik masih cukup melekat di hati umat Islam. Dikhawatirkan ketika mereka dibebaskan ziarah kubur, akan muncullah tradisi-tradisi syirik di saat ziarah kubur. Karena itu, pada mulanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan seiring dengan pemahaman keislaman yang semakin meningkat, keimanan yang semakin menguat, kemungkinan umat melakukan perbuatan syirik di kubur itu sudah bisa dikendalikan. Pada saat itulah Allah perintahkan, Allah izinkan Rasulullah untuk ziarah kubur, maka Rasul pun mengizinkan umatnya untuk ziarah kubur. Tapi tetap dengan catatan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan syirik manakala ziarah kubur. Ini salah satu hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasah hadis beliau yang sebelumnya. Nasih mansuh dalam hadis, salah satu contohnya ini. Semula Rasulullah melarang ziarah kubur, belakangan larangan itu dicabut oleh beliau, diganti dengan perintah. Ini hadis pertama. Bahwa ternyata ziarah kubur itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak cuma diperintahkan, bahkan dicontohkan oleh beliau. Dicontohkan oleh beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Zaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu wa qala ista'dhantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wasta'dhantuhu fi an azura qabraha fa'adhina li fazurul kubur fa innaha tudzakkirul mauta. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim 976, Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunda beliau. Diiringi oleh beberapa orang sahabat. Tidak lama setelah tiba di sisi kubur ibunda beliau, beliau menangis. Beliau menangis. Menangis pula lah para sahabat yang mengiringi beliau. Setelah beliau dapat merasakan, mengendalikan emosi, setelah beliau dapat menghentikan emosinya, rasa sedihnya, menghentikan tangisnya, beliau pun bersabda, ista'dzantu rabbi fi an astaghfiralaha falam yu'dhan li. Tadi aku meminta izin pada Allah Tuhanku untuk memohonkan ampun buat ibundaku. Ternyata Allah tidak berikan izin untukku. Lalu aku meminta izin kepada Tuhanku untuk sekedar menziarahi kubur ibundaku. Ternyata Allah berikan izin kepadaku untuk menziarahi kubur ibundaku. Maka dari itu kalian semua ziarah kuburlah. Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian bahwa kematian ada di hadapan kalian. Saudaraku yang berbahagia, melalui hadis ini kita tahu ternyata dari sebelumnya ziarah kubur dilarang, begitu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ziarah yang pertama kali dilakukan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menziarahi kubur ibunda beliau. Begitu datang izin pembolehan ziarah kubur, ziarah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menziarahi kubur ibunda beliau. Di momen itu kembali Rasul selipkan perintah, fazurul kubur, kalian semua ziarah kuburlah. Fa innaha tudzakkirul maut, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian, mengingatkan akan adanya kematian. Apakah masih belum cukup dua hadis ini sebagai dalil bahwa ziarah kubur itu sunnah Nabi? Dan sunnah Nabi bagian dari ajaran agama. Jangan katakan ziarah kubur sebagai tradisi. Baiklah, hadis yang ketiga. Hadis ketiga yang menunjukkan bahwa Rasul rutin ziarah kubur. Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Lebih sering dibanding itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kullama kana lailatuha bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhiril lail ilal baqi' wa qala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin
wa atakum ma tu'aduna ghadam muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allah maghfir li ahli baqi'il gharqad. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim 974 dan Imam An-Nasa'i. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, setiap kali malamnya Siti Aisyah, malamnya Rasulullah nginep di rumah beliau, setiap akhir malam Rasul selalu keluar rumah menuju pemakaman Baqi. Suatu hari diikuti oleh Siti Aisyah. Pas Rasul sampai di pintu pemakaman Baqi. Di situ Siti Aisyah mendengar Rasul mengucapkan salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadam muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni tempat tinggal orang-orang yang beriman. Telah diberikan kepada kalian apa yang dijanjikan Allah nanti. Disegerakan Allah berikan pada kalian. Dan kami semua akan segera menyusul kalian. Lalu Rasul masuk ke area kuburan itu. Dan Rasul berdoa. Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah berikan ampunan untuk penghuni pemakaman Baqi. Saudaraku yang berbahagia, jamaah rahimakumullah. Di hadis ini jelas. Siti Aisyah menyatakan bahwa setiap jadwal Rasul nginep di rumah beliau, di akhir malam Rasul keluar ke pemakaman Baqi. Keluar ke pemakaman Baqi untuk ziarah kubur, untuk mendoakan sahabat-sahabat beliau, umat Islam yang dimakamkan di sana. Jadi sekali lagi, jangan pernah katakan ziarah kubur adalah tradisi umat Islam Indonesia, tradisi Muslim di Nusantara. Jangan. Ziarah kubur adalah sunnah Nabi, bukan tradisi. Sunnah Nabi yang waktunya tidak ditentukan oleh beliau. Waktunya tidak dibatasi oleh beliau. Silahkan mau ziarah. Setahun berapa kali? Mau malam, pagi, siang, sore, silahkan. Ketika ada di antara kita yang kesempatan ziarahnya cuma setiap akhir Sya'ban menjelang Ramadan, monggo. Ada yang kesempatan ziarahnya waktunya cuma setiap kali Syawal, seiring momen mudik, ya silahkan. Jangan katakan itu sebagai tradisi. Ketika ada sunnah Nabi yang waktunya tidak beliau tentukan, maka kapanpun sunnah itu kita jalankan, tetaplah bernilai sebagai sunnah. Contoh nyata, perintah Allah, perintah Rasulullah untuk tafaqquh fiddin, untuk mengkaji agama. Rasul tidak tentukan kapan mengkaji agama. Tidak tentukan. Karena itu Anda yang mengajarkan pengkajian agama setiap hari Ahad, silahkan. Walaupun Rasulullah tidak pernah merutinkan kajian hari Ahad. Rasulullah tidak pernah menentukan kajian di hari-hari tertentu. Silahkan. Jadi kalau kita 3 hadis tadi, kita melihat ketiga hadis tadi, itu sudah jelas, sudah tegas bahwa ziarah kubur adalah merupakan sunnah Nabi, bukan tradisi. Lantas bagaimana para ulama menyimpulkan ziarah kubur? Apa hukum ziarah kubur? Di antaranya kita buka dalam kitab
Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah, ensiklopedi fikih negara Kuwait. Ulama-ulama Kuwait menyimpulkan pandangan para ulama seluruh dunia. Mereka simpulkan dalam satu kalimat, la khilafa bainal fuqaha'i fi annahu tundabu lirrijali ziyaratul kuburi. La khilafa bainal fuqaha'i fi annahu tundabu lirrijali ziyaratul kuburi. Tidak ada perselisihan pendapat, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama fikih, ulama ahli hukum tentang bahwasanya disunnahkan, dianjurkan bagi kaum laki-laki ziarah kubur. Jadi nggak ada khilafiyah, nggak ada perbedaan pendapat. Bagi kaum laki-laki, ziarah kubur hukumnya sunnah. Bagaimana halnya dengan ziarah kubur untuk kaum wanita? Insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan ziarah kubur bagi kaum wanita. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.